Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hovifah Indah Takdir, perwakilan dari kelompok 2. Materi yang akan saya bawakan yaitu peran strategi penyuluhan dalam perspektif ekonomi dan teknis. Berikut nama anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu penyuluhan menurut beberapa ahli. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan 3 ahli. Yang pertama yaitu Ban pada tahun 1990 mendefinisikan bahwa penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan yang baik. Yang kedua yaitu Mardikanto pada tahun 1987. Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan. Penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu Wiratmaja pada tahun 1973. Mengemukakan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah, di mana mereka belajar sambil berbuat untuk menjadi tahu, mau, mampu atau bisa menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi secara baik, menguntungkan dan memuaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sasarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan bersama. Karena sifatnya yang demikian, maka penyuluhan biasa juga disebut sebagai pendidikan non-formal. Selanjutnya yaitu apakah ilmu penyuluhan pembangunan? Ilmu penyuluhan pembangunan adalah suatu ilmu yang bersifat interdisipliner. Ilmu ini dapat digunakan sebagai alat rekayasa pembangunan nasional, pembentuk pola perilaku masyarakat, baik perilaku aparat pembangunan dan pelaku penyuluhan atau lembaga aparat penyuluh, dalam menyajikan strategi penyuluhan alternatif maupun halayak sasaran pembangunan. Ilmu penyuluhan pembangunan pada awal kegiatannya disebut dan dikenal sebagai agricultural extension atau penyuluhan pertanian. Karena ilmu itu kemudian berkembang penggunaannya di bidang-bidang lain, maka berubah namanya menjadi extension education dan di beberapa negara lain disebut development communication. Selanjutnya yaitu penyuluhan pembangunan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat. Untuk meningkatkan masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan manusia seutuhnya, maka penyuluhan pembangunan berfungsi dan berperan sebagai berikut. 1. Penerima gagasan, inspirasi, aspirasi halayak sasaran penyuluhan. Yang kedua, berperan sebagai motivator yang mampu mendorong halayak sasaran penyuluhan untuk merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan. Yang ketiga, pencari solusi masalah yang dihadapi oleh halayak sasaran penyuluhan dengan memanfaatkan gagasan-gagasan dan potensi sumber daya yang tersedia di masyarakat. Selanjutnya yaitu pola-pola penyuluhan pembangunan. Ada 2 gambaran bentuk-bentuk kegiatan dalam penyuluhan pertanian yang telah dilaksanakan. Yang pertama yaitu model kerja laku. Laku merupakan akronim dari latihan dan kunjungan. Tujuan dari sistem kerja laku ini adalah mengusahakan adanya hubungan yang berkesinambungan antara para petani dengan sumber-sumber teknologi baru yang berkembang dan dapat diterapkan oleh petani dalam kegiatan usaha taninya. Adapun tujuan lainnya yaitu memperkecil jurang pemisah antara para petani dengan pihak peneliti pertanian. Masalah yang timbul dapat dengan cepat diterima dan dipecahkan oleh peneliti. Dan selanjutnya, informasi pemecahan masalah tersebut disampaikan lagi kepada petani melalui penyuluhan.
Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara petani dan peneliti, maka dapat meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dan selain itu, para peneliti akan lebih efektif dalam menemukan teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Model yang kedua yaitu model penyuluhan SLPHT. SLPHT yaitu Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Pertama kali muncul dalam rangka Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu pada tahun 1990 yang dilatar belakangi oleh ledakan hama wereng coklat. Ledakan hama disebabkan oleh adanya penggunaan pestisida secara berlebihan yang mengakibatkan matinya musuh alami, yaitu hewan yang memangsa hama secara alamiah. Karena musuh alami tidak ada, maka meledaklah populasi hama, menyebabkan pemerintah saat itu melarang penggunaan 57 jenis pestisida. Sebagai gantinya, pemerintah melakukan pengendalian hama secara pengendalian hama terpadu dengan slogan PHT bukan untuk petani, tetapi PHT oleh petani. Pestisida bukannya obat, tetapi racun. Adapun proses sosialisasi dari SLPHT ini yaitu sebagai berikut. A. Pertemuan di tingkat kecamatan yaitu antar aparat dengan pengamat hama penyakit atau PHP dan penyuluh. Hal ini bertujuan untuk menentukan daerah atau desa mana yang akan diadakan SLPHT. B. Pertemuan di tingkat desa yang dilakukan oleh aparat kecamatan yang tujuannya untuk menentukan hamparan mana yang akan diadakan SLPHT. C. Pertemuan tingkat hamparan dengan mengundang seluruh petani di lokasi hamparan. Tujuannya sebagai berikut. Tujuan dari pertemuan tingkat hamparan yang mengundang seluruh petani di lokasi hamparan yaitu 1. Menentukan peserta SL dengan membuat matriks kontribusi peran antar petani laki-laki dan petani wanita. Misalnya 20 orang petani laki-laki dan 5 orang petani wanita, yaitu 25 peserta. Tujuan yang kedua yaitu menentukan topik dengan membuat peta hamparan. Dari peta hamparan dirumuskan melakukan untuk 12 kali pertemuan di mana topik tiap pertemuan ditentukan oleh petani. Yang ketiga, kontrak pelajar yaitu rencana belajar yang disepakati oleh petani antara lain penentuan lokasi belajar, penentuan jadwal, pembagian uang saku, dan sanksi bagi yang tidak hadir. Tujuan yang terakhir yaitu untuk evaluasi, ditentukan oleh petani sendiri apakah berhasil atau tidak pelaksanaan SLPHT ini. Dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pembangunan bertujuan untuk menghasilkan manusia berkualitas melalui proses penyadaran diri. Proses penyadaran diri dari orang banyak memerlukan suatu ilmu tersendiri, yaitu ilmu penyuluhan. Pelaksanaannya perlu ditangani oleh individu-individu yang khusus dilatih untuk melakukan penyuluhan. Karena itu, pendidikan di bidang penyuluhan yang ditangani secara serius akan membantu mewujudkan tenaga-tenaga penyuluh yang profesional. Penyuluhan pertanian sebagai cikal bakal penyuluhan pembangunan turut pula memberikan andil dalam pembangunan masyarakat. Terbukti dengan adanya program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas diri, terlepas dari segala kelebihan dan kelemahannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.